Pertama, untuk hari Minggu besok tanggal 11 Agustus 2024 ada kita akan melaksanakan kebaktian di Gloria 1 pada pukul 7 yang bertugas Natua dan Diapan lingkungan Kelawak 4. Untuk yang bertugas bisa dilihat di grup WA kita. Yang kedua, kebaktian keluarga di tempat Bapak Berdi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pada pukul 16 atau jam 4 sore di Jalan Silau, Gang 5 nomor 2. Bapak BJ Simangonsong dan Ibu Natua Pancania Meta. Diharapkan kesediaan Bapak Ibu untuk dapat bergabung. Yang keempat, hari Senin ada acara pembentukan rapat pengisian Natal tahun 2024 rencana di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 17.30. Diharap kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kami yang bertugas pada hari ini di tempat kebaktian tempat Pak Jimmy dan Pak Tudiance, Liturgus, Ibu Sepri, Kolektan Noverjoni, Song Leader Pak Julius Tomangkang, Pendeta Pelayanan, Pendeta Pelayanan Setia Arianti SPH. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada pihak keluarga. Salam, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di keluarga kami pada sore hari ini. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ibadah rumah tangga pada hari ini sekaligus ibadah SPT di tempat kami. Terima kasih untuk pengurus dukungan yang sudah menjadwalkan ibadah di tempat kami yang seharusnya tanggal 31 Agustus lalu. 31 Juli. Maaf, 31 Juli. Agustus. Makanya dimajukan ke tanggal 10 Agustus hari ini. Ya, jadwal 31 Agustus tapi dimajukan ke 10 Agustus. Dalam ibadah keluarga ini kami bersyukur karena pertolongan Tuhan yang sudah memberkati, menjaga dan melindungi keluarga kami, sebagaimana dalam kitab 1 Tawarik 4 ayat 10 tentang doa Yabes. Adapun pokok doa yang akan nanti kami mohon untuk didoakan, yang pertama doakan kedua orang tua kami, Pak Jimmy dan Ibu Dorisa, supaya sehat, diberkati Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan dalam masa tua. Dan yang kedua, doakan untuk orang tua kami di Pontianak, Bapak dan Ibu serta adik-adik yang ada di sana, adik-adik saya yang ada di sana. Kemudian doakan adik-adik saya Peggy dan istrinya Mika, Yos dan istrinya Suli, Evan, April, Elon, Daniel, serta keponakan kami yang ada di Pontianak, Xavier, kiranya diberikan kesehatan kekuatan. Doakan juga untuk keluarga kami dan kedua anak kami, Genio dengan Edgar. Juga doakan keluarga adik kami, Yohanes Franciscus dengan Lindi, dan juga ponakan kami, Michelle dengan Uca. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dan tugas pekerjaan mereka dan tumbuh kembang keponakan kami. Dan mohon doakan untuk besok saya akan berangkat ke Palangka untuk ikut diklat dari tanggal 11 sampai tanggal 14. Jadi mohon izin Pak, saya tidak bisa ikut rapat, ada tugas.
serta doakan seluruh keluarga yang boleh hadir di tempat ini supaya diberkati Tuhan. 20 Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.
Bapa, dalam nama Yesus Kristus, sambung kalis hidup kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau percayakan bagi kami sekalian untuk bisa merasakan anugerah-Mu dalam setiap langkah juang hidup kami di dunia yang fana ini. Sehingga saat ini kami telah Engkau mampukan untuk bersama merasakan sukacita oleh keluarga besar Bapak Jemi H. Usin dan juga keluarga Bapak Tedian C. di tempat ini, di mana ungkapan syukur mereka dengan mengundang kami untuk ikut ambil bagian dalam ibadah kepadamu saat ini di tempat ini. Pada saat ini juga kami mendoakan jemaat-Mu yang tidak bisa hadir oleh berbagai sebab. Kami mohon Tuhan sertai mereka, apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, agar di lain kesempatan mereka bisa turut ambil bagian dalam ibadah seperti yang kami lakukan saat ini. Kami serahkan rangkaian ibadah kami saat ini dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Agar sepulangnya kami dari tempat ini kami memperoleh berkat melalui firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Setia Arianti STH. Dan beri kami hikmat sehingga kami mampu mengimplementasikannya dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Saat ini juga ya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tegur kami dengan cara-Mu, agar kami tidak jatuh dan menyimpang jauh dari jalan yang telah Engkau tetapkan demi kebaikan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12 dengan perikop Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari dari depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel, anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikatkan kepada Tuhan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segeralah sesudah aku mendengar bunyi sangkakala, berserulah
Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud. Dari gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan pujian, kita sentuh hatiku. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami. Selalu ada, bahkan selalu baru setiap hari. Kami tidak pernah kekurangan kasih sayang dari Tuhan.
bahkan dalam setiap musim kehidupan kami, selalu memberikan kami kekuatan untuk terus menjalani setiap keberadaan kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh ada di tengah-tengah keluarga yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk bersama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, dan bersama kami pula akan mendengarkan kebenaran firman. Bersabdalah kepada setiap kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya mendengar, tapi kami mampu memahami, mengimani, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Perlengkapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin.
cucu di tempat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, sebab dalam kebersamaan kami pada saat ini, di tengah-tengah persekutuan ini, Engkau mengingatkan kami melewati peristiwa yang terjadi dalam keluarga Daud. Kami diajarkan untuk senantiasa dapat melakukan setiap hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab mata manusia terbatas di dalam melihat dan memperhatikan kami, tapi mata Tuhan senantiasa melihat setiap hal yang baik dan yang tidak baik yang kami kerjakan. Untuk bijaksana di dalam menghadapi setiap permasalahan, untuk tetap melakukan bagian-bagian kehidupan kami dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami pun mau bersama berdoa bagi keluarga Bapak Jemi Husin yang dalam sukacita mereka menyediakan tempat bagi kami untuk bersama beribadah. Dan kami percaya dalam ruang hidup mereka Tuhan, ada tempat yang tersedia bagi Tuhan menjadi juru selamat dan penolong yang sejati atas kehidupan keluarga di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mendoakan Bapak Jemi Husin bersama dengan istri tercinta. Terima kasih untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang terus dipercayakan atas kedua orang tua terkasih ini. Kami mohon Tuhan agar dalam kasih-Mu kedua orang tua terkasih ini diberikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh mereka. Dengan tubuh sehat dan kuat, mereka dapat beraktivitas, melaksanakan setiap kewajiban dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Diberkatilah setiap keberadaan kehidupan mereka, dicukupkan semua hal yang mereka perlukan, dan biarlah dalam setiap keseharian yang mereka lalui dan mereka jalani, mereka dapat menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami pun terus mendoakan agar keluarga di tempat ini dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Pak Jemi bersama dengan istri tercinta, Tuhan, Engkau berkenan memberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang begitu luar biasa, penuh dengan sukacita dan berkat bersama dengan anak, menantu, dan cucu terkasih. Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa untuk keluarga Bapak Tediance. Engkau memberkati Bapak Tediance bersama Ibu Grace di tempat ini Tuhan, agar di dalam keberadaan kehidupan mereka, keluarga rumah tangganya, hidup rukun dan damai. Mereka diberkati melewati pekerjaan dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Tanggung jawab dalam dunia pekerjaan dan pelayanan, tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai suami dan istri, sebagai orang tua bagi anak-anak, dan sebagai anak bagi orang tua yang mereka kasihi. Mampukan mereka untuk melakukan setiap kewajiban mereka Tuhan, agar mereka boleh menjadi berkat melewati setiap pekerjaan, pelayanan, bahkan tanggung jawab mereka. Mampukan mereka menjadi orang tua yang baik atas anak-anak yang telah Tuhan percayakan bagi keluarga di tempat ini, yaitu anak terkasih mereka Yarel dan juga Edgar, agar mereka tetap sehat, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka diberkati masa-masa pendidikannya, pintar, cerdas, takut akan Tuhan, menjadi bagian yang Tuhan percayakan. Dalam doa dan permohonan kami pun mendoakan untuk adik terkasih mereka, yaitu Yohanes dan istri serta keluarga yang ada di Kasongan dalam pekerjaan, agar senantiasa sehat, serta Michelle dan Marisa keponakan mereka senantiasa juga diberkati dalam tumbuh kembang dan pendidikannya. Biarlah senantiasa mereka menikmati berkat pengasihan dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus, dari tempat ini kami pun berdoa untuk orang tua dan juga keluarga dari Bapak Tediance, yaitu Pak Edward Lionome bersama dengan Ibu. Tuhan memberkati mereka dalam segenap keberadaan mereka,
yang berada di Pontianak, Tuhan memberkati agar sehat kuatlah tubuh mereka, bersukacita dan bersyukurlah senantiasa hati mereka. Mereka menikmati kecukupan bahkan kelimpahan dari Tuhan. Mereka boleh menikmati hari-hari yang begitu indah, begitu luar biasa dalam tangan pengasihan-Mu. Adik-adik terkasih yang ada di Pontianak, Pedi dan istri yaitu Milka, Yos dan istrinya Sumi, Evan, April, Elon, dan Daniel, serta keponakan terkasih mereka Safir, agar mereka semua diberkati dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Pekerjaan Tuhan berkati agar terus membuahkan hasil, pendidikan diberkati agar menjadi alat untuk mendatangkan kebaikan di dalam masa yang akan datang, bagi masa depan yang lebih baik lagi. Mendoakan Pak Teddy besok akan ke Palangkaraya untuk mengikuti diklat. Tuhan memberkati, melindungi ia dalam perjalanan, beri sehat kuat agar ia boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai pada saatnya kembali ke Kuala Kapuas bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih telah dengarkan doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan dengar, Tuhan jawab dengan waktu dan dalam cara Tuhan sendiri. Mampukan kami untuk terus melayani Tuhan dengan sukacita. Kami besok di hari Minggu kami pun dapat melakukan pelayanan dengan baik dengan hormat dan kepujian nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami di sorga, berikanlah kami keterangan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau-Nya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nas pengantar terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu kembali di dalam doa. Begitu banyak berkat yang telah Engkau limpahkan atas hidup kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Terlebih persembahan yang akan kami serahkan saat ini sebagai bentuk pengakuan iman kami bahwa Engkaulah Sang Empunya otoritas atas hidup kami, dan juga sebagai bentuk kebersamaan kami umat-Mu dalam mendukung pelayanan kasih-Mu di dunia ini. Kami mohon Engkau memberkatinya, pun juga sisanya yang ada pada kami, sehingga kami mampu mengelolanya dengan bijaksana, bukan untuk diri kami sendiri. Dan bersama ini pula kami mempersembahkan seluruh hidup kami melalui cipta karya dan karsa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami telah Engkau perlengkapi dengan kebenaran firman. Dan kami juga mengucap syukur berkat Tuhan begitu luar biasa atas keluarga di tempat ini. Mereka yang dipenuhi dengan rasa syukur, menyediakan makanan dan minuman untuk bersama kami nikmati. Diberkati Tuhan agar makanan dan minuman ini menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Dengan tubuh sehat dan kuat kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati terus keluarga di tempat ini dan berkati setiap kami yang senantiasa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.